Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dulfi Dumaira. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai unsur golongan 1A atau logam alkali. Alkali secara harfiah berarti basa. Logam alkali adalah logam golongan utama yang unsur-unsurnya terdapat pada golongan 1A dalam tabel periodik. Unsurnya terdiri dari litium atau Li, natrium atau Na, kalium atau K, rubidium atau Rb, cesium atau Cs, dan francium atau Fr. Ciri-ciri logam alkali tampak mengkilap, berwarna keperakan, merupakan konduktor listrik dan panas yang baik, serta merupakan logam yang bersifat sangat lunak. Unsur alkali umumnya berinteraksi dengan unsur lain membentuk senyawa halida, sulfat, karbonat, dan silikat. Nah, logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif sehingga mudah bereaksi dengan air, gas oksigen, halogen, dan senyawa lainnya. Sumber utama logam alkali adalah air laut. Air laut merupakan larutan garam alkali dan alkali tanah dengan NaCl sebagai zat terlarut utamanya. Jika air laut diuapkan, garam-garam tersebut akan membentuk kristal. Selain air laut, sumber utama logam natrium dan kalium adalah deposit mineral yang ditambang dari dalam tanah seperti halit atau NaCl, sulfit atau KCl, dan kamalit atau KCl-MgClH2O. Berikut adalah tabel dari unsur dan sumber utamanya. Pembentukan mineral logam alkali tersebut melalui proses yang sangat lama. Mineral logam alkali berasal dari air laut yang menguap dan garam-garam terlarut mengendap sebagai mineral yang secara perlahan tertimbun debu dan tanah sehingga banyak ditemukan tidak jauh dari pantai. Logam alkali lain diperoleh dari mineral aluminosilikat. Selanjutnya sifat-sifat golongan alkali yang terdiri dari sifat umum, sifat fisik, dan sifat kimia. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu sifat umum dari logam alkali. Yang pertama ada karakter ionik. Ion logam alkali selalu mempunyai tingkat oksidasi +1 dan sebagian besar senyawanya berupa padatan ionik dan stabil. Senyawanya tidak berwarna kecuali dengan anion yang berwarna, misalnya kromat dan permanganat. Yang kedua yaitu kelarutan. Logam alkali larut dalam medium air. Kelarutan senyawanya bergantung pada besaran entalpi yaitu energi Kisi, entalpi hidrasi kation dan anion bersama dengan perubahan entropi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu hidrasi ion. Semakin tinggi densitas muatan ion, semakin kuat ion terhidrasi. Energi hidrasi ini cenderung semakin mengecil dengan naiknya jari-jari ion. Nah, berikut adalah tabel mengenai data kelarutan, energi Kisi, entalpi hidrasi, dan selisih entalpi natrium halida. Selanjutnya adalah sifat fisis logam alkali. Berdasarkan golongan dari Li ke Fr, maka keelektronegatifan energi ionisasi serta afinitas elektronnya akan cenderung berkurang, sedangkan untuk jari-jari atom dan massa jenis mereka akan cenderung bertambah. Berikut adalah tabel sifat fisis dari logam alkali. Yang terakhir yaitu sifat kimia. Selain sifat fisik, logam alkali memiliki beberapa sifat kimia, yaitu sangat reaktif, dapat membentuk senyawa basa kuat, dan mudah larut dalam air. Berdasarkan suatu golongan, nilai kelarutan dan kereaktifan logam alkali akan semakin bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Semua logam alkali memiliki karakteristik nyala api yang berbeda-beda. Pada logam litium, warna nyala api akan berwarna merah. Kemudian pada logam natrium, warna nyala api akan berwarna kuning. Untuk logam kalium, warna nyala api akan berwarna ungu. Untuk logam rubidium, warna nyala api akan berwarna merah keunguan. Kemudian untuk cesium, warna nyala api akan berwarna biru. Reaksi-reaksi logam alkali. Yang pertama reaksi dengan air, menghasilkan gas hidrogen dan logam hidroksida. Reaksi dengan udara menghasilkan oksida logam tergantung pada jumlah oksigen. Reaksi dengan halogen menghasilkan garam halida. Reaksi dengan hidrogen menghasilkan senyawa hidrida. Reaksi dengan amoniak menghasilkan larutan biru tua jika larutannya encer. Selanjutnya yaitu pembuatan logam alkali atau isolasi logam alkali. Yang pertama ada litium atau Li. Li mirip dengan Na dan K, tetapi karbonat dan hidroksidanya sedikit larut di dalam air. Li pertama kali diisolasi dari lapisan silikat mineral petalit atau LiAlSi4O10.
Litium juga terdapat dalam tiroksin silikat spodumen dan nikal lepidolit. Metode pokok pengadaan litium mencakup elektrolisis garam cair, biasanya dari fluoridanya. Logam litium diperoleh dari mineral spodumen atau LiAlSiO3 dua kali. Proses isolasi litium dimulai dengan melunakan mineral spodumen dengan memanaskannya pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu dicampurkan dengan H2SO4 pada suhu 250 derajat Celcius, yang kemudian diekstraksi menggunakan air untuk membentuk larutan litium sulfat atau Li2SO4. Nah, selanjutnya litium sulfat ini akan dicampurkan dengan natrium karbonat atau Na2CO3 untuk membentuk endapan litium karbonat atau Li2CO3. Litium karbonat atau Li2CO3 direaksikan dengan HCl sehingga membentuk litium klorida atau LiCl. Logam Li dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan LiCl. Katode Li plus ditambah E- menjadi Li. Untuk menurunkan titik leleh dari 600 derajat Celcius harus ditambahkan KCl sehingga titik lelehnya menjadi 430 derajat Celcius. Yang kedua yaitu natrium atau Na. Natrium merupakan logam alkali yang paling banyak dibutuhkan untuk keperluan industri. Natrium tidak ditemukan dalam keadaan murni di alam karena reaktivitasnya yang sangat tinggi. Logam putih keperakan ini di dalam pabrik biasanya diproduksi secara elektrometalurgi menurut proses Downs, yaitu dengan mengelektrolisis lelehan NaCl yang mempunyai titik leleh 801 derajat Celcius. Elektrolisis ini dikerjakan dalam sebuah sel silindrik dengan anode grafit dipasang di tengah dan katode baja dibuat mengelilingi anode. Untuk menurunkan suhu elektrolisis ditambahkan CaCl2 yang mempunyai titik leleh 600 derajat Celcius sebagai campurannya. Campuran dari CaCl2 dan NaCl ini menurunkan titik lelehnya dari 801 derajat Celcius menjadi 580 derajat Celcius. Kedua elektroda dipisahkan sehingga lelehan natrium yang terbentuk mengapung pada bagian atas katoda dan tidak bersentuhan dengan gas klorin. Natrium cair yang mengandung logam kalsium didinginkan hingga agar logam kalsium memadat dan terkumpul di dasar wadah sehingga natrium cair dapat dipompa ke dalam wadah pencetak dingin tempat logam natrium memadat. Yang ketiga yaitu kalium. Kalium tidak dibuat sama seperti natrium. Ini karena logam kalium dibentuk sekali dengan elektrolisis dari cairan kalium klorida atau KCl, di mana sangat larut pada bentuk garamnya. Logam kalium dapat dibuat dengan mereaksikan kloridanya dengan uap Na pada suhu 850 derajat Celcius seperti reaksi Na plus KCl menjadi K plus NaCl. Dalam keadaan normal, reaksi tersebut akan mencapai keadaan setimbang yang hanya menghasilkan sedikit K. Namun demikian, reaksi dapat didorong dengan cara mengeluarkan K dari sistem. Pengeluaran salah satu spesies yang bereaksi dari suatu campuran kesetimbangan kimia menyebabkan produk spesies tersebut lebih banyak. Yang keempat, rubidium. Rubidium tidak dapat diperoleh dengan proses elektrolis karena logam-logam yang terbentuk pada anoda akan segera larut kembali dalam larutan garam yang digunakan. Oleh sebab itu, untuk memperoleh rubidium dilakukan melalui metode reduksi. Yang terakhir yaitu cesium. Dalam laboratorium, cesium dapat dibuat melalui proses elektrolisis ekstrak mineral dalam bentuk cyanida atau cyanid, atau melalui pemanasan hidroksida atau karbonat magnesium atau aluminium. Unsur ini juga dapat diisolasi dengan cara elektrolisis fusi cyanida dan dengan beberapa metode lainnya. Selanjutnya adalah kegunaan logam alkali. Yang pertama adalah lithium. Lithium digunakan dalam aplikasi transfer panas untuk membuat logam ringan pesawat, LiOH untuk menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer pesawat ruang angkasa dan kapal selam, lithium stearat untuk mengubah minyak menjadi pelumas gemuk, Li2CO3 digunakan sebagai flux dalam formulasi enamel porselen dan dalam produksi gelas. Selanjutnya, kalium digunakan sebagai cairan pendingin pada reaktor nuklir untuk membersihkan kerak logam, campuran Na dan K untuk termometer bertemperatur tinggi, uap natrium digunakan untuk lampu natrium yang berwarna kuning.
Selanjutnya kalium, digunakan untuk pembuatan kalium superoksida, KO2 yang dapat bereaksi dengan air membentuk oksigen, KOH digunakan pada industri sabun lunak, HCl dan K2SO4 digunakan untuk pupuk pada tanaman, K2CO3 digunakan pada industri kaca. Kemudian rubidium dan cesium digunakan sebagai permukaan pekat cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Kemudian yang terakhir francium digunakan untuk mengukur kadar aktinum atau Ac dalam materi alami dan dalam penelitian biologi untuk mempelajari organ tubuh tikus. Yang terakhir adalah jembatan keledai yang saya jabarkan di atas. Jika teman-teman ingin mencari lagi, boleh dicari pada sumber lainnya. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita terkait unsur golongan 1A atau logam alkali. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.